Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah. Umat saat ini tentu merindukan kepemimpinan yang syar'i. Sebabnya, kesadaran keislaman mereka semakin meningkat. Selain itu, mereka juga sungguhnya telah muak dengan sistem sekuler kapitalis liberal yang terbukti gagal. Sistem ini hanya produksi banyak persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, utang luar negeri, dan seabrak persoalan yang lain. Namun demikian, berbicara tentang kepemimpinan syar'i, sesungguhnya berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah sosok pemimpin, dan yang kedua adalah sistem kepemimpinan. Dan dua-duanya itu harus sesuai dengan syariah. Yang pertama, kita bahas tentang kepemimpinan yang syar'i atau pemimpin yang syar'i. Nah, saat memperbincangkan sistem pemerintahan Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizam al-Hukam fil Islam menyebutkan syarat-syarat syar'i yang wajib ada pada seorang pemimpin, yaitu yang pertama, dia itu harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus laki-laki. Yang ketiga, dewasa atau balighh. Yang keempat, dia itu harus berakal. Yang kelima, adil atau tidak fasik. Yang keenam, merdeka. Dan yang ketujuh, mampu melaksanakan amanah kepemimpinan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga menyebutkan syarat tambahan sebagai keutamaan, bukan keharusan bagi seorang pemimpin. Nah, di antaranya dia itu harus mujtahid. Yang kedua pemberani, dan yang ketiga itu adalah politikus ulung. Syekh Abdul Qadir Zallum dalam kitab Al-Afkar As-Siyasiyah juga menyebutkan beberapa karakter seseorang pemimpin, yaitu yang pertama, berkepribadian kuat. Berarti orang lemah tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Lah, Abu Dzar radhiyallahu an pernah memohon kepada Rasulullah untuk menjadi pejabat. Namun Rasulullah SAW bersabda, Abu Dzar, kamu ini lemah, sementara jabatan ini adalah amanah. Pada hari pembalasan, amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyelesaian, kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya dan menunaikan kewajiban dalam kepemimpinannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, pemimpin itu harus bertakwa. Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika mengangkat seorang pemimpin pasukan atau suatu ekspedisi pasukan khusus, senantiasa mewasiatkan takwa kepada dirinya. Nah, seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memonitoring dirinya dan dia akan selalu takut kepadanya. Dan dengan demikian, dia akan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang atau dolim kepada rakyatnya maupun abai terhadap urusan mereka. Khalifah Umar radhiyallahu an adalah kepala negara khilafah yang luas wilayahnya meliputi Jazirah Arab, Persia, Irak, Syam, meliputi Syria, Yordania, Libanon, Israel, dan Palestina, serta juga Mesir. Nah, beliau pernah berkata, andaikan ada seekor hewan di Irak terprosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku, mengapa tidak mempersiapkan jalan tersebut menjadi rata dan bagus. Ini yang ditakuti oleh seorang pemimpin seperti Umar radhiyallahu anhu. Sama seekor hewan aja dia takut kalau seandainya nanti ada hewan yang terprosok gara-gara jalan yang tidak diperbaiki oleh seorang pemimpin, yaitu Umar. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat welas asih. Ini diwujudkan secara konkret dengan sikap lembut dan bijak yang tidak menyulitkan rakyatnya. Terkait ini, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah ia. Siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut atau bersahabat kepada mereka, maka lembutlah kepada dia. Dan yang keempat, penuh perhatian kepada rakyatnya. Ma'qil bin Yasar menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang memimpin pemerintah kaum muslimin, lalu dia tidak serius mengurusi mereka dan tidak berikan nasihat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harumnya aroma surga. Tidak akan masuk ke surga. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang kelima, seorang pemimpin itu juga harus istiqomah memerintah dengan syariah. Nah, diriwayatkan bahwa Mu'ad bin Jabal saat diutus menjadi wali atau gubernur Yaman ditanya oleh Rasulullah, dengan apa engkau memutuskan perkara? Maka Mu'ad menjawab, dengan kitabullah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, dengan apa lagi jika engkau tidak mendapati di Al-Quran? Maka Mu'ad juga menjawab, dengan sunnatullah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, dengan apa lagi jika engkau tidak mendapati di dalam Al-Quran maupun di sunnah? Maka Mu'ad menjawab, aku akan beristihad. Kemudian Rasulullah SAW berucap, segala puja milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah ke jalan yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Nah, bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu sistem kepemimpinan yang syar'i.
Sistem kepemimpinan syar'i adalah sistem kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah. Dalam Sirah Nabawiyah berdasarkan riwayat-riwayat yang terpercaya telah disebutkan informasi akurat mengenai bentuk dan struktur sistem kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah menunjukkan bahwa beliau membangun negara, melakukan aktivitas kenegaraan, serta meletakkan landasan teoritis bagi bentuk dan sistem pemerintahan yang maju. Bahkan di kemudian hari sistem pemerintahan Islam, baik yang menyangkut aspek kelembagaan maupun hukum, banyak diadopsi dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern saat ini. Memang pada masa Rasulullah, sistem dan struktur kenegaraan belum dilembagakan dalam sebuah buku khusus. Namun demikian, praktek kenegaraan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah perwujudan nyata dari sistem pemerintahan Islam yang berbeda dengan sistem pemerintahan manapun. Nah, pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW meliputi asas negara, struktur, perangkat mekanisme pemerintahan, serta kelengkapan administratif. Nah, pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan syariah dan kekuasaan itu di tangan rakyat. Nah, pemerintahan Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas untuk menerapkan dan menegakkan syariat Islam di dalam negeri, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Karena itu, aturan yang diberlakukan dalam daulah Islam adalah aturan Islam, bukan aturan lain. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." Ini ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 65. Allah SWT juga berfirman, "Hendaklah kamu, wahai Muhammad, memutuskan perkara di tengah-tengah mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan." Ini juga ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 49. Atas dasar ini, seluruh perundang-undangan di sistem dalam pemerintah Islam, baik undang-undang dasar maupun undang-undang lain yang ada di bawahnya, wajib berupa syariat Islam yang digali dari akidah Islam, yakni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan demikian, agenda umat dan ulama saat ini sejatinya adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan syar'i yang meliputi sosok pemimpin yang syar'i dan sistem kepemimpinan yang juga syar'i. Kita berharap hal ini bisa menjadi kesadaran dan opini umum kaum muslimin. Dengan itu, aspirasi dan kecenderungan kaum muslimin tidak hanya sekedar memilih sosok pemimpin yang berkarakter, sebagaimana disebutkan syarat-syarat dan kriteria di atas. Lebih dari itu, mereka juga mau memperjuangkan sistem kepemimpinan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat membangun daulah Islam di Madinah. Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab.